Nama Tuhan, Shalom BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Sekali lagi Shalom BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Happy Sunday Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan siap memberkati setiap kita, amin. Saya mau lihat tangan yang terangkat yang siap diberkati Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami ada dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat. Itu semua karena anugerah-Mu semata Tuhan. Dan kami datang di gereja-Mu Tuhan, BSD Church. Kami percaya berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya yang datang dengan keadaan sakit, sembuh. Yang datang dengan keadaan lemah, dikuatkan. Dan saya percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan siap menyentuh setiap hati, mengubahkan setiap hidup. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk roh-roh jahat, roh iblis yang ingin mengganggu, mencuri, membinasakan setiap kami. Kami satukan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Kau saja yang beracara di tempat ini dan Kau limpahkan kami semua Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Karena Allah sumber kuat kita.
yang sanggup mengubahkan. Let's go! Tepuk tangan buat Tuhan ya. Percaya nama Yesus yang memerdekakan kita, amin. Sama-sama nyatakan. Ada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang tepuk tangan buat Tuhan yuk.
jadi berarti karena ada Yesus yang luar biasa, yang menyertai, yang memberkati. Let's go! Mari kita menari buat Tuhan Yesus. Tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Kau sahabat kami Tuhan Yesus. Yesus, kau sahabatku.
Kami terlalu yakin Kau sahabat kami yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kau hadir di tempat ini, Kau ada di samping kami Tuhan. Kau merangkul setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Setiap tangisan air mata, setiap doa, Engkau dengar, Engkau lihat. Dan kami percaya Tuhan, jika burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita, anak-anak Tuhan, kesayangannya. Kami percaya Kau kasihi kami Tuhan secara luar biasa. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa
bekerja. Menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau tidak ada tetes air mata yang tidak Kau lihat Tuhan. Kami bawa permasalahan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Engkau selesaikan Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kau tahu Tuhan isi hati kami. Hanya Kau yang tahu isi hati kami. Kau berkati setiap kami Tuhan yang datang. Kau limpahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya.
saat percaya Yesus bekerja. Tak menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan, setiap pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan. Kau yang cukupkan, Kau yang memberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan tujuan kami datang ke gerejamu BSD Church Tuhan, bukan hanya karena berkat-Mu yang dilimpahkan, tetapi karena kami tahu tujuan hidup kami adalah untuk menyembah, adalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Kau disenangkan atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami siap masuk lebih dalam hadirat-Mu. Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk
memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Betapa baik Kau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, hadir. Kau nyata Tuhan. Kau ada di sebelah kami Tuhan. Kau memeluk setiap kami Tuhan. Kau katakan kami berharga Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan Yesus. Engkau dicintai Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk kita bisa bangkit berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di takhta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi penuhi gereja-Mu Tuhan, ya Tuhan. Bersemayam di takhta-Mu, ya Glory, haleluya. Father, we thank you in the name of Jesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. It's about you, Lord. Semua adalah tentang Engkau. It's not about me. Bukan tentang saya, bukan tentang kami. It's about you, Lord. Semua tentang Engkau Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Today, Hari ini you sent me, Lord, in this church.
Engkau mengutus kami hadir di gereja ini It's not of me, bukan tentang saya, because of you. tetapi sekali lagi semua tentang To Engkau. give my testimony, Jesus, Kami akan memberikan kesaksian tentang kedahsyatan-Mu, Yesus, not of me, bukan tentang kami. because of you. Semua karena Engkau. Thank you, Jesus. Terima kasih. Please be seated. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. So, I feel the presence of God. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. And I thank Pak Budi, Pastor Pak Budi. Ya, terima kasih Pastor Budi Yeah, invited me to give my testimony. sudah mengundang kami juga hadir di tempat ini untuk memberikan kesaksian. I know Pak Budi about 15 years. Kami mengenal Pak Budi kurang lebih sudah 15 tahun. And yeah, a long time. Sudah waktu yang cukup lama. Yeah, I know him from Gatsimani. He Di Balikpapan to ada Gatsimani and persekutuan Balikpapan. doa namanya Getsmani. So I'm an evangelist, I'm a pastor. Ya, saya perkenalkan, saya seorang pendeta tapi panggilannya sebagai penginjil. I come from Holland. Saya berasal dari negeri Belanda. And also my wife Ini adalah istri saya is from Surabaya. dari Surabaya. And we go already 20 years in ministry. Kurang lebih 20 tahun kami melayani Tuhan bersama. She has a bachelor English education. Istri saya seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris. And also he is a doctor Dan dia juga theology. seorang doktor teologi. Praise the Lord for Puji this. Tuhan atas semuanya itu. So today I have many testimony Saudara, about Jesus. kalau memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus itu banyak banget kesaksiannya. More than ya. the stars in heaven. Kalau mau dihitung, wah seperti bintang di langit, banyak banget tentang. But I want to kebaikan give Tuhan my Yesus. testimony Tapi saya berikan kesaksian because not of me, because of Jesus. bukan kesaksian tentang diri saya atau bagaimana, tapi tentang Yesus Kristus itu I yang am a akan saya man saksikan. in my ministry. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, Fire! saya melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja. Hallelujah! Saya mengatakan bahwa segala pujian bagi Tuhan. So Saya that's katakan my haleluya. ministry. Ya, pelayanan yang Tuhan berikan Hallelujah kepada saya. and fire. Ya, ada kuasa api Roh Kudus yang bekerja, yang terjadi dalam pelayanan. Can you yang stand percayakan. 1 minute up? Oh, saya minta saudara mungkin berdiri sebentar ya. Silakan berdiri. And you say hallelujah. Ya, saya mau saudara bersama-sama dengan saya untuk menyorakkan You kata prepare? haleluya. Ya, saudara We akan ready? katakan 3 times ya. Satu, tiga kali katakan dua, haleluya. 1, 2, tiga. 3. Haleluya. 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 Glory to Jesus. Beri Glory kemuliaan bagi to Tuhan Jesus. Yesus. Haleluya. Amen. Please be seated. Silakan kembali Now duduk, I make saudara. it short because our brother is preaching. Ya, karena kami bukan khotbah hari ini ya, hanya kesaksian. Nanti akan I ada yang tell khotbah. you. Ya, saya mau katakan kepada Anda, I love Indonesia more than I love my country. saya mengasihi, mencintai Indonesia lebih dari negara saya, saudara. I love Indonesia in my heart. Tuhan taruh kasih akan Indonesia di hati saya. I never see this generation Saya belum pernah melihat sebelumnya ya, that seperti believe orang in Indonesia. Jesus Christ. Orang Indonesia itu sungguh-sungguh percaya kepada I Yesus. love Ya. him with all my heart. Saya mengasihi saudara semua yang ada di Amen. tempat ini, yang ada di Now Indonesia. my ministry is Saudara, pelayanan yang Tuhan the percayakan Bible kepada kami. says, Ya, ada yang Go begini, out. ya, ada Preach the orang gospel. yang lumpuh clean the leper, ya, seperti yang dikatakan Heal oleh the firman sick. Tuhan, saya memberitakan Catch devils untuk menyembuhkan orang sakit, untuk Yes. membuat orang lumpuh berjalan. is what the Holy Spirit do in my Jadi ministry. kami alami bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan yang There Tuhan are two percayakan. men that anointing me. Ya. Ada 2 hamba Tuhan yang saya ingat waktu itu pernah One tumpang is in tangan. Indonesia. Ya. Satu di Indonesia. Timotheus Hardino. Ya mungkin ada Kenal? pernah dengar tuh namanya And Timotius one is in Hardono Holland. ya. Ya satunya lagi di negara saya di Belanda. A very anointing man. Ya, adalah A ada very seorang hamba anointing Tuhan yang begitu We diurapi. go to Suriname and Ya, dia pelayanannya take ada the di wheelchair. Come out in Suriname. Jesus' name. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang terjadi. Orang This lumpuh berjalan. ministry I pray for 12 years. Untuk pelayanan Tuhan percayakan kurang lebih 12 tahun saya berdoa minta supaya urapan kuasa Roh Kudus itu bekerja mengurapi kami. Saya menangis, saya minta kepada Tuhan. Tuhan, kapan waktunya saya bisa melayani Engkau? Engkau mengutus saya ke negara Indonesia. Dan saat Belanda berbicara ada hamba Tuhan kepada saya, Come here. ya, saya dipanggil. Dan dia tumpang tangan. I was shaken and elected. Ya, saat itu urapan Roh I said, Kudus. now is your time. Dia berkata saat ini Go waktunya out and kamu lend the hand of pergi the people. keluar meninggalkan negeri Belanda.
Amen. Now today I want to give my Nah, testimony jadi about kesaksiannya nanti bisa dilihat. how the Holy Spirit works working in my midst. Nah, yang akan saya saksikan adalah bagaimana Roh By Kudus sign and itu wonders. bekerja, bagaimana tanda-tanda dan mujizat Jesus said, terjadi. "You believe, Ya. sign and wonders will follow you." Saat kita percaya dan So, mau mengikut apa yang Tuhan perintahkan, maka mujizat I Tuhan was in kerjakan. Puluroti last year. Nah, ini pelayanan yang saya tunjukkan ini ada yang And pertama God ya, do multimedia. many miracles. Ya, salah satu mujizat One saat kami is maybe this. di Pulau Rote, yaitu ada seorang yang Tuhan sembuhkan, ya multimedia bisa ditampilkan, yang seorang anak yang memeluk Pastor Slicker. Nah, suaranya bisa dimunculkan. Oh, sebentar ini bisu. Nah, ini adalah seorang anak yang seorang pemuda yang bisu, ya. Kemudian dijamah Tuhan. Ya, this is deaf or deaf. Just okay. I said it's dumb. Later. Nah, ini salah satu di Pulau Rote, saudara ya. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Why is this kind? Kenapa dia menjerit? I don't know. Ya, saya sendiri waktu itu I said, nggak tahu. Why is I sick? Saat itu saya nggak ngerti kenapa dia itu kok tiba-tiba One menjerit. is sure. He was deaf and he was Ya, jadi bukan bisu, maaf, itu sebelumnya adalah tuli. Ya, dia anaknya tuli. when he was born. Ya, sejak lahir dia mengalami tuli, dia nggak bisa mendengar. I cannot touch him. Too many. Waktu itu Thousand people KKR di was desa there. saudara di Rote itu I di cannot hutan. touch him. KKR-nya itu ada di I say, Lord, in the name of Jesus, saat itu. heal. Dia berdoa, kau jamah Tuhan. Saya hanya mengatakan seperti itu dan Roh Kudus yang melawat. His yang father bekerja. and his mother dropped into the pill pot. Dia yang dibawa itu ke depan kan. Orang tuanya. Nah, ternyata dia itu sebelumnya Hands crying out to Jesus. tuli, tapi Tuhan jamah sehingga pendengarannya not kembali. me, it's Bukan Jesus. saya, tapi itu semua adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kedua. Nah, baik saudara, nah ini sudah cukup ya multimedia. Yang berikutnya kami akan tunjukkan pelayanan kami di Indonesia dan di India ya. Ada beberapa pelayanan, kalau di Indonesia kami sudah pergi ke banyak tempat seluruh Indonesia. Kalau di negara-negara kami di Belanda, Jerman, Belgia, Singapura, Malaysia, India. Kami happy. Backward. I give Bible study, Bible seminar. Holy Spirit is touching people. Ini kami di India. India. Holy Spirit touch people, young generation. Storage, vegetarian. Saksi Tuhan sakit sembuh. He's deaf. Ini juga orangnya tuli, disembuhkan Tuhan. Buka. Open. Someone had accident, neck pain. Sembuh. Ada pelayanan pelepasan.
Catch devils out. Terima Kita kasih. Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, Thank segala you, puji dan thank you, sembah bagi thank you, Tuhan Jesus. Yesus. Tuhan Yesus Thank dahsyat, you. luar biasa dan ajaib. So next time maybe. Ya, berharap pada kesempatan yang akan datang, ya, You know, everyone has the anointing. saya katakan bahwa setiap saudara If itu you believe. diurapi Tuhan. Kalau saudara percaya, maka urapan It's Tuhan not juga only diberikan about kepada Benny. saudara. Bukan hanya pengkhotbah besar, But misalnya that's Benny why. Hinn atau Joyce Meyer. Tapi You setiap have orang, saudara semua yang hadir di sini You juga have percaya. Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang diberikan You kepada have Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. So next time I hope. Baik saudara, ya kesaksiannya cukup sampai di sini. Fire! Saya Haleluya. Berharap pada kuasa Tuhan, Nabi Roh Kudus dia dinyatakan di tempat ini. Glory haleluya, kemuliaan bagi Tuhan So Yesus. what you keep going, like my brothers this morning said, Sebentar, saudara. keep going, Karena- keep going, keep Ya, going. jadi seperti yang dikhotbahkan tadi, terus melangkah maju ya. Oke. You know what I do with the devil? Ya, saudara tahu. We are not preaching. Maaf saudara, No, saya, no, suami wait, saya ini wait. lupa No, nanti that's dikira the khotbah moment. ini. So, The devil, I ran after the devil, and not he ran after me. Amen. jangan biarkan iblis yang mengejar saudara ya. Tapi kita yang mengejar iblis untuk mengalahkan mereka. I ran after the devil, and not he ran after me. Ya, bukan iblis yang ngejar, kita yang ngejar dia. Untuk kita hancurkan, kita kalahkan. You know how you catch the devils out your business, out your family, out Bagaimana your kuasa Tuhan itu bisa bekerja saudara. Bagaimana kita mengusir kuasa setan, kuasa kegelapan. Seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan menyerang saudara, lawannya adalah firman Tuhan. Katakan ada tertulis maka itu akan melumpuhkan setan, akan melumpuhkan kuasa kegelapan. Ya. Kalau saudara punya masalah, punya persoalan dalam hidupmu, kita akan tangking setan, kuasa setan dari gereja saudara, dari bisnis saudara. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada tertulis firman Tuhan. Demikian ada tertulis. We will flee for you. Maka Haleluya. setan akan Terima kasih terpujilah Tuhan. nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Haleluya. God bless you. Amin. Kami serahkan kepada pembawa firman. Saudara harus menyadari baik-baik bahwa saudara adalah orang yang dicintai oleh Yesus. Katakan amin. Belum semua, katakan amin. Saudara harus menyadari dan menguatkan hati saudara, diri saudara bahwa saudara bukan hanya dicintai, tapi saudara benar-benar menjadi VIP-nya Yesus, Bapak Ibu. Saudaralah yang diutamakan oleh Yesus. Dia mati buat saudara. Dia berkorban buat saudara. Jadi tidak mungkin masalah saudara tidak ditolong Tuhan. Tidak mungkin sakit saudara tidak disembuhkan oleh Tuhan. Tidak mungkin pergumulan saudara diabaikan oleh Tuhan. Karena tujuan dia datang ke dunia untuk saudara dan saya. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan yang berbicara tetap melangkah atau keep moving forward. Sama-sama katakan dengan saya mau tetap melangkah. Belum semua, saya mau tetap melangkah. Amin Bapak Ibu. Saudara suka nggak suka, terima nggak terima, hidup kita dikelilingi dengan masalah. Orang mati juga tinggalin masalah, saudara. Buat orang yang ditinggalkan. Setuju ya? Saudara, hari Senin ada masalah, hari Selasa ada masalah, hari Rabu ada masalah, hari Kamis ada masalah. Terus sampai kapan? Sampai nafas kita berhenti. Tapi satu hal yang gak boleh saudara dan saya lupa. Di tengah masalah itu ada satu pribadi namanya Immanuel. Yesus beserta kita. Yang akan terus menyertai rumah tangga saudara dan saya. Menyertai pekerjaan kita. Menyertai pelayanan kita. Menyertai anak cucu kita. Menyertai kesehatan saudara. Dia tidak tinggal diam di sorga. Menyaksikan hidup saudara dan saya. Tapi dia mau ikut serta atas hidupmu dan hidupku. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara dan saya matanya, imannya, perhatiannya, fokusnya gak boleh tertuju hanya kepada masalah. Gak boleh hanya tertuju kepada pergumulan. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah. Orang hebat punya masalah, orang lemah juga menghadapi masalah. Jemaat punya masalah, gembala juga punya masalah. Pelayan Tuhan juga punya masalah. Tapi Tuhan kasih pesan pagi hari ini. Keep moving forward.
Katakan amin. Saudara dan saya diminta sama Tuhan untuk tetap terus melangkah. Untuk terus maju, jangan berhenti. Apapun kondisinya, bisnis lagi lesu, dolar lagi naik, rumah tangga gak baik-baik saja, pelayanan juga gak baik-baik saja. Yang Yesus mau satu, tetap maju. Bilang kanan kirinya, jangan tidur. Tetap maju. Amin saudara. Kita baca firman. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita udah tahu semua ayat ini saudara. Saking tahunya kita lupain ayat ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Klik multimedia. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan luar biasa. Pencobaan yang apa Bapak Ibu? Dorong kanan kirinya bilang biasa. Bilang kanan kirinya kamu gak usah lebay. Gak usah norak gitu. Betul gak? Ada yang senyum-senyum mencurigakan. Ada yang mau tidur jadi gak jadi. Coba tepuk-tepuk kanan kirinya bilang itu biasa. Ingetin kanan kirinya gak punya duit itu biasa. Kok ketawa? Ingetin. Tepuk dong Bapak Ibu. Bilang gak punya duit itu biasa. Bilang rekening turun naik itu biasa. Ditagih orang itu biasa. Difitnah orang itu biasa. Bilang Bapak Ibu kenapa jadi diem? Saudara bikin saya nggak biasa nih lama-lama nih. Bilang kanan kiri ya bilang dikhianatin orang itu biasa. Sekarang bilang sama sebelahnya ya orang lu yang ngianatin gua kok. Ada banyak orang hari-hari ini tuh kalau ngadepin masalah lebay Bu Gembala. Dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam rumah tangga deh. Suami istri punya masalah, bentar-bentar ngomongnya apa? Ayo, oh semuanya anak muda ya Yud ya, salah datang jam ibadah. Jam berapa Pak Yud Pak? Jam 11 mestinya, keluar dulu nih Bapak Ibu. Suami istri kalau berantem biasanya ngomongnya apa? Nah ini jujur nih. Ini jemaat yang biasa. Yang lagi duduk-duduk pegang jenggot. Begini-begini. Kan saya ngeliatin saudara ngeliatin saya kan. Pura-pura gak denger gitu. Suami istri kalau masalah biasanya ngomongnya apa? Paling top. Perkataan top antara keluar dari mulut istri ataupun mulut suami apa? Ya udah kalau kita gak sama-sama cocok bisa aja. Mulai ada yang nunduk. Mulai ada yang senyum-senyum sama pelapon. Ya udah kalau papa gak suka sama mama pulangin mama ke rumah orang tua. Suaminya seneng saudara. Suaminya inget kan papa mamanya udah mati tahun 91 ya. Rumahnya sudah dikubur. Berarti dia minta untuk dikubur. Asik jadi duda gua. Bu, Pak, gak lagi menggurui. Dalam rumah tangga itu ada masalah. Bener Pak, salah datang jam 11 deh, keluar dulu deh. Dalam rumah tangga itu kalau suami kasar, istri cerewet. Emang dari sononya begitu. Betul Pak, yang begini megang dagu, betul Pak. Bapak asik tuh Pak gini gitu. Kayak lagi nonton Mongol stand up komedi Pak. Lucu juga nih pendeta, boleh juga gue undang buat ulang tahun anak gue. Biasa Pak. Istri ngoceh-ngoceh di akhir bulan itu biasa. Bener gak Bu? Ah, munafik juga ibu-ibunya. Biasa.
Gajian tanggal 25 sampai tanggal 31, 24 udah merepet. Biasa Pak, saya juga korbannya Pak. Gak bisa ditukar, gak bisa dibalikin. Sampai Tuhan jemput baru selesai. Ada oma-oma senyum. Kenapa oma ingat sama kakek ya? Ingat sama opa ya oma? Dalam bisnis juga biasa, punya masalah itu biasa. Firman katakan masalah itu gak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu Yesusmu dan Yesusku. Tepuk tangan. Amin. Dalam jualan, dalam dagang dikhianati, dalam pelayanan dikhianatin, diomongin orang, difitnah. Biasa. Gak usah lebay, gak usah bales gitu loh. Nulis di status di sosial media. Dasar mulut rombeng, mulut sampah, terkutuk kau. Itu yang luar biasa tuh. Biasa Bapak Ibu. Ini mukanya tegang kenapa sih? Punya masalah semuanya. Besok harus bayar kontrakan, besok harus bayar tagihan, besok harus bayar cicilan. Biasa semua orang juga ngadepin hal yang sama bukan? Betul gak? Orang yang di dalam Yesus ketemu dengan tunggakan. Orang yang di luar Yesus juga ketemu cicilan. Bagus Pak. Udah kita ngobrol berdua aja deh Pak. Khotbah berhenti. Yang lain begini semua kayak juri. Jawab kagak, apakah giliran yang lucu aja. Gak bercanda ya, bercanda ya. Pendeta punya masalah itu juga biasa. Katakan amin. Ingetin kanan kirinya, jangan tidur. Yang tidur tersinggung, kan kata pendeta biasa gue tidur. Ya ini gue biasa. Lanjut saudara. Yang tidak melebihi apa Bapak Ibu? Kekuatan kita. Jadi hutang yang saudara hadapi itu gak melebihi kekuatan saudara. Pasti ditolong. Selama bergantung sama Yesus. Ngadepin debt kolektornya juga tenang kalau sama Yesus. Betul gak? Yang mukanya kenceng nih, dari sini saya lihat nih, yang mukanya kenceng, tiap hari pasti diudak-udak debt kolektor. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa Bapak Ibu? 3-2 ya. Sebab Tuhan setia. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan setia. Colek kanan kirinya, Tuhan setia tuh. Kamu susah, dia yang hibur. Kamu gak punya duit, dia yang berkatin. Kamu sedih, dia yang hibur. Kamu dihianatin orang, dia setia. Waktu kamu kere, kamu sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang berkati. Tuhan setia loh. Tapi umatnya rata-rata enggak, minggu tidur. Giliran tender cepet saudara. Giliran ketipu nyalain Tuhan. Tuhan setia dan karena ia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi tenang aja lagi. Pak Budi, Ibu, Bu Lian, tenang. Enggak akan melebihi kekuatanmu. Ya tapi Pak, dagangan saya modalnya udah mau habis. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu janjinya. Andai kata yang ngomong ini bukan firman Tuhan, saya gak mau percaya. Karena Tuhan yang ngomong, saya mau belajar percaya. Katakan amin. Ini keren. Pada waktu kamu lagi punya masalah, pada waktu kamu bergumul, pada waktu kamu diperhadapkan pintu yang tertutup, jalan yang buntu, Tuhan akan memberikanmu jalan keluar. Tepuk tangannya yang keras. Suami istri udah program anak, bakar uang ke Malaysia, ke Siloam Hospital, cak cek cok semua. Udah 11 tahun gak punya anak. Tuhan akan kasih jalan keluar. Katakan amin. Katakan amin. Dagang ini gagal, dagang itu gagal, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Tuhan akan kasih jalan keluar.
Makanya saya selalu suka ngomong di sosmed saya Bapak Ibu. Dalam Yesus tidak ada kata mudah-mudahan. Kalau dikatakan ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, artinya apa Bapak Ibu? Ada kepastian. Kamu yang sedih pasti dihibur sama Tuhan. Kamu yang gak tahu harus berbuat apa, Tuhan kasih kamu hikmat. Katakan amin. Ia akan memberikanmu jalan keluar. Kalau sepanjang beberapa menit ini saudara dengar khotbah, judulnya apa ya? Oh lupa, ingat aja ini. Saya disediakan jalan keluar sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sakitmu ada jalan keluarnya. Rekeningmu yang ngap-ngapan itu ada jalan keluarnya. Ada Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya ada. Lihat kanan kiri sambil pelototin ada gitu. Ada saudara. Benar. Tadi kita sama-sama nyanyi tuh, Tiffany tuh. Saat ku perlu Tuhan tahu. Saya gak tahu lagu itu sih. Saya taunya Dami Ungger. Ungke? Ungger. Ungke? Saya taunya cuma itu. Ia akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga, taruh tangan kanan di dada semua. Sehingga saya dapat penanggungnya. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau saudara bisa menanggung, saudara orang kuat atau orang lemah? Saudara orang kuat atau orang lemah? Saudara kuat karena ada Yesus di dalam saudara. Katakan amin. Amin. Saudara still keep moving forward. Jangan fokus sama masalahmu. Nah Tuhan ingin kasih beberapa pesan buat saudara. Yang Tuhan mau buat orang percaya untuk dilakukan. Yang pertama jangan takut. Sama-sama katakan dengan saya. Jangan takut dengan pergumulan dan permasalahan kehidupan. Saudara tahu gak ketakutan ibu bapak itu gak bisa menambah uang di rekening. I'm telling the truth. Betul? Ketakutan bapak gak bisa membayar uang sekolah anak. Gak bisa menambahkan uang bapak untuk membayar uang sekolah, gak bisa. Ketakutan saudara, kekhawatiran saudara gak bisa buat hidup saudara sukses. Jadi ngapain saudara hidup terus di dalam ketakutan? Masalah betul ada, pergumulan benar ada, tantangan kehidupan juga ada. Kita harus bayar kontrakan, kita harus bayar cicilan, kita harus bayar tagihan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa dia kasih jalan keluar. Kalau mas, amin. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut ya. Saudara dan saya punya rasa takut gak? Jawabin dong. Saudara dan saya punya rasa takut gak? Punya. Yang Tuhan mau apa? Jangan sampai saudara dan saya terbelenggu, terpenjara, terkungkung, pikiran, hati, perasaan, semua hidup kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan kebimbangan. Kalau saudara sudah kerendam, terbelenggu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, khotbah saya ini 0. Saudara baca firman 0. Penyembahan rasanya hambar. Pendeta mau ngomong Pak Budi ataupun Ibu Gembala, masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Karena semuanya udah takut saudara. Nah orang yang hidup di dalam ketakutan itu buram ngelihat janji Tuhan. Gak bisa jelas lihat firman Tuhan. Pokoknya utangnya yang besar itu tuh. Sakitnya yang parah itu tuh. Saudara 2-3 minggu yang lalu saya dihubungi sama salah satu worship leader gerejanya lagi gede. Mimpin ribuan orang. Tulis ke WA saya.
Dia dapat dari Instagram saya. Saya share video singkat saya. Ya gitu aja saya share. Saya bilang jangan nyerah, jangan takut, gini-gini, Tuhan punya cara. Dia tulis, pastor saya ini. Perkenalkan saya dari gereja ini. Hari ini saya mau menyerah. Buat apa? Kamu bisa nguatin ribuan orang. You broken inside di dalam mimbar. Halo? Contoh kayak saya nih khotbah, jangan takut. Sayanya broken inside, sayanya ketakutan. Kan ironi. Saudara bawa orang ke Tuhan, saudara sendiri tersesat di tengah-tengah Tuhan hadiratnya. Saya mau menyerah aja jalanin hidup ini. Can you imagine? Dia pimpin ribuan orang loh. Pendeta gembalanya terkenal, kalau saya sebut saudara kenal. Gerejanya keren, di mana-mana ada. Tuhan gak ada katanya buat saya. Gila, dari mulut seorang penyembah bisa ngomong kayak gitu. Tuhan gak peduli saya. Come on. Langsung saya tembak, gini ya. Berarti selama ini matamu, imanmu, hatimu fokusnya sama masalah. Am I right? Nangis dia. Langsung saya telepon. Semangat bro, maju bro. Tuhan beserta lo. Kamu dipilih raja untuk melayani kerajaan sorga. Jadi kamu akan menerima pertolongan raja, berkat raja, mujizat raja. Ini bukan omong kosong, ini kebenaran. Sekarang ganti fokusmu. Apapun yang sedang terjadi di depanmu, kanan kirimu, keep moving forward. Maju terus. Senin maju terus, Selasa maju terus, Kamis maju terus, maju terus. Karena Tuhan sedang menanti kita di depan sana. Dua tiga hari lalu saya ada di Mall Nusantara Lipo, Semanggi dulu. Saya diingatkan Tuhan tentang dia. Coba kamu telepon dia. Aku telepon. Brother gimana? Ya masalahnya masih ada sih, tapi saya jauh lebih damai sejahtera. Saya jauh lebih kuat, saya jauh lebih sukacita. Saya jauh lebih happy. Kok gak takut lagi? Ya apa kata Tuhan lewat pastor? Mata saya, iman saya, pengharapan saya gak boleh fokus sama masalah. Kalau orang fokusnya sama Yesus, mau badainya segede apapun, Yesusnya jauh lebih gede, jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Tepuk tangannya yang keren dong Bapak Ibu. Yang kedua, yang Tuhan mau, saudara jangan cengeng. Apa-apa mau cerai, apa-apa mau bunuh diri, apa-apa mundur. Nggak cocok dikit sama Pak Budi, udah deh mundur deh, emang gereja BSD Church doang di Tangerang. Ya silakan aja lo pindah ke gereja lain. Satu hal yang saya mau kasih tahu, di semua gereja sama bos. Sama. Bener. Lu mau pindah ke BSD Church? Apalagi tuh? Gereja setan. Sama. Pada prinsipnya dalam hidup ini nggak ada yang cocok. Pak Budi sama Bu Jenny cocok gak? Saya mau tanya. Pasti dia akan tanya sama saya dalam hal apa dulu. Dari situ aja udah kelihatan. Ada yang nggak cocok. Contoh kecil nih. Saya khotbah sederhana aja Bapak Ibu ya. Saya bukan pendeta, profesor, doktor, karburator sampai bocor-bocor nih Bapak Ibu. Saya khotbah sederhana. Istrinya Bu Jenny suka sikat gigi pakai odol dari tengah mencetnya. Keluar. Put. Contoh ya. Suaminya suka dari bawah. Hampir keceplosan dari pantat. Emang pas lagi ada pantatnya. Ini tolong diedit ya. Itu yang ngetawain saya dosa loh. Apalagi ketika ketawa, dosanya 2 kali lipat. Dipencet dari bawah, plek. Itu gara-gara pasta gigi aja. Bisa berantem. Percaya gak? Papa, itu jangan dari bawah. Kalau dari bawah kayak muntah anjing keluarnya. Bleberan begitu. Ini dari tengah. Akhirnya gara-gara patah gigi, yang satu tidur madep di kanan, satu madep di kiri. Ada suami yang suka kalau makan, ada istri yang emang kayak putri keraton kalau makan.
istrinya bilang sama suaminya, "Pak, kamu makan kayak kuda. Kamu ngatain saya, kamu gak ada hormat sama suami." Itu aja gak ada yang cocok. Yang ada, yang benar adalah satu dengan yang lain sama-sama rendah, saling menghor, itu yang benar. Jadi Pak Budi, Ibu Jenny, kalau sampai ada pengerja, "Saya gak cocok di BSD Church." Ya udah lu cari yang cocok. Gereja bawah pohon tuh cocok kayaknya. Jemaatnya, gembalanya lo sendiri. Jangan cengeng Bapak Ibu. Bentar-bentar mau bunuh diri. Bentar-bentar mau keluar. Bentar-bentar tersinggung. Bentar-bentar marah. Halo? Kita tinggal tungguin aja pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja yang keluar dari gereja ini. Sebulan lagi juga di gereja lain lagi. Karena memang bukan salah gerejanya, emang gak ada yang cocok. Bener gak Bapak Ibu? Tulnya semangat, tul. Korban ketidakcocokan. Kenapa jadi khotbah saya hari ini kita ketawa ya? Saya kan pengen berwibawa kayak Pak Budi gitu kan, saudara-saudara. Tuhan sedang membimbing saya. Ini kenapa jadi kayak lawak ya? Stand up. Jangan lupa Pak ya, kalau anaknya ulang tahun undang saya Pak ya. Untuk menghibur bukan untuk sampaikan firman. Dan yang ketiga, still keep moving forward yang Tuhan mau tuh. Tetap melangkah. Tetap melangkah apapun situasi yang terjadi. Katakan amin. Seringkali saya juga diperhadapkan tentang masalah keuangan Bapak Ibu. Seringkali saya juga diperhadapkan tentang, apalagi kan saya pendeta ngurusin jemaat juga, punya jemaat lokal Tuhan percayakan. Itu puyeng Bapak Ibu. Duh beneran. Tapi Tuhan bilang, jangan berhenti. Tetap melangkah. Duh. Masalah di keluarga, di rumah tangga, finansial, ada. Tapi Tuhan mau fair, tetap melangkah fair. Kamu sedang berjalan dengan raja di atas segala raja. Kamu sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Kamu sedang berjalan dengan firman yang menjadi manusia. Kamu sedang berjalan dengan orang, dengan pribadi yang telah mengalahkan maut dan kematian. Masa takut sih? Masa cemas sih? Masa bimbang sih? Tadi waktu worship leader Tiffany nyanyi tuh, Yesus ku sembah kau sujud di hadapanmu. Itu benar-benar, memang dia Tuhan yang besar saudara. Katakan amin. Kalau saudara gak percaya Yesus Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, salah saudara sendiri. Katakan amin. Nah, kita masuk poin inti khotbah saya hari ini. Pertanyaannya, mengapa kita harus tetap melangkah dalam kondisi dan situasi apapun? Ini jawabannya saudara. Karena masih ada apa? Lihat kanan kiri ya, bilang, kamu masih punya Yesus. Ada cerita lucu saudara, teman saya punya hutang ratusan juta, udah stres, pinjol. Kalau pinjol kan dibombardir tuh ya. Jadi nomor kontak kita tuh kayaknya kayak diserap terus disebarin semuanya gitu kan. Kata orang ini, saya gak pernah pinjol. Punya hutang ratusan juta, stres. Naik ke lantai 2, siapin tali Bapak Ibu. Dia udah tulis surat sama istrinya. Sampai ketemu di surga. Papa sudah tidak kuat menjalani hidup ini. Dia pikir bunuh diri enak dan gampang Bapak Ibu. Dia mau main ayunan di atas leher. Pakai tali. Artinya gantung diri. Udah naik ke lantai 2 Bapak Ibu Saudara. Dia ikatkan lehernya. Dia loncat ke lantai 1. Nggak taunya talinya kepanjangan. Mati nggak? Enggak. Kakinya patah kesleo. Jangan main-main. Tuhan masih menyertai kita. Kalau dia nggak mati, berarti ada rencana Tuhan. Dia pikir bunuh diri gampang kali. Dia salah ngukur tali Bapak Ibu.
Nggak tahu talinya 2 meter, dia main loncat aja gitu. Kok nggak kejirat lehernya, kakinya keseleo saudara. Jadi hidup ini masih ada Tuhan. Coba pemain keyboardnya mana? Bagi dong suaranya. Boleh ya? Atau saya sendiri yang main? Atau bapak yang pakai baju hijau deh? Ada nggak pemain keyboardnya? Aku suka pujian ini. Minta nada G ya brother. A aja. Ini saudara ya. Kalau saudara lagi ngadepin masalah, tantangan, pergumulan, apapun namanya, you name it lah, apapun. Saudara bilang aja gini, tenang, dalam keadaan situasi yang menghimpit saudara, saudara just worship Him and believe in Him. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Ayo, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Tuhan yang gimana? Dikatakan Tuhan yang menyertai. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang menyediakan pertolongan indah pada waktunya. Kamu pasti disembuhkan Tuhan. Dia udah mati buat kita. Nggak mungkin kita sakit terus nggak sembuh. Nggak mungkin. There is something wrong inside us kalau Tuhan nggak sembuhin kita. Karena janjinya, melalui bilur-bilurku kamu yang sakit jadi sembuh. Aku sama kayak saudara, saya sama kayak saudara. Seringkali diperhadapkan dengan jalan buntu, seringkali diperhadapkan dengan pintu yang tertutup. But I still have Jesus. And you too. Saudara masih punya Yesus. Jangan bentar-bentar Pak Budi mati aja deh, Pak Jen, Bu Jen mati aja. Emang mati gampang? Itu tali kepanjangan. Kalau saudara benar-benar enggak kuat, saudara enggak usah ngapa-ngapain, minimal saudara ngomong sama Tuhan lewat nyanyian, lewat pujian. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tuhan, I know for sure aku enggak kuat, tapi karena ada Tuhan, aku jadi kuat. I know for sure aku enggak bisa, tapi karena ada penyertaan Tuhan, I will do it. I know it's not uneasy, but I can with you. Aku bisa sama Tuhan. Aku mampu sama Tuhan. Selama masih ada Yesus, aku punya banyak kepastian. Aku punya banyak mukjizat. Aku punya banyak pertolongan. Apa yang gak mungkin buat Tuhan? 5 roti, 2 ekor ikan, jadi 5.000. Lazarus yang mati, come out. Lazarus, anak janda di kota Nain, Yesus jamah tandunya. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Anak perwira yang 12 tahun yang semua orang sudah sepakat, anak ini udah mati. Di tangan Tuhan, kematian bukan yang menakutkan. Bu, Pak, rumah tanggamu belum mati. Bisnismu belum mati. Cuman kamu yang anggap itu udah mati. Tuhan gak pernah anggap hidup kita mati. Karena dalam Yesus selalu ada kehidupan. Tepuk tangan yang dahsyat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus melangkah karena masih ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Amin. Dia punya, He has a good plan for us. Dia punya rencana yang indah buat kamu dan aku. Ya tapi kok gini-gini aja? Belum. It's not over yet. Halo? Kemarin saya doain rekan saya, Jackson Carmela, KKJ. Seorang content creator fighters. Setiap orang nanya, kenapa udah didoain kok kalah beda sama Randy Pangalila waktu kamu doain Randy menang? I answer them because he has a good plan. Orang kan maunya, ini jemaat penuh.
rame. Apa yang kamu mau saksikan Bu Jen sama Pak Budi? Apa yang mau disaksikan kalau tiba-tiba gereja BSD Church ini di bawah, ini berapa sih kapasitas? 500, 600? Berapa? 3, 4, 400 lah ya. Tiba-tiba tiap minggu sesi 1 400, sesi 2 400, 800. Ditanya ada pendeta datang dari luar kota nih, mau tanya gimana sih cara gereja BSD maju, apa sih tipsnya? Nggak tahu, bingung, tiba-tiba rame aja gitu. Apa yang mau dicerita? Yesus yang mana? Halo? Yesus yang mana yang Pak Budi mau ceritain? Yang Bu Jenny mau ceritain? Yesus yang seperti apa? Kalau begini kan entar datang, entar kosong, entar rame, entar ada yang tidur, bahkan ada yang bawa guling nyemplak di belakang. Ada ceritanya tuh. Aduh, jemaat BSD Church mah ampun, ibadah jam 9, setengah 10 baru datang. Itu ada ceritanya. Tapi Tuhan tetap menguatkan gereja ini. Badainya boleh gede, berkatnya jauh lebih besar. Amin. Dia punya rencana yang indah bagi rumah tangga kita. Makanya apa-apa jangan cerai. Saya ngalamin badai dalam rumah tangga Bapak Ibu. Titik nol saya tuh dalam rumah tangga. Ampun deh saudara, saya bilang. Saya ngalamin saudara. Saya ngalamin dikhianatin orang. Ngalamin. Saya ngalamin diblok sama orang-orang selama pelayanan. Saya ngalamin saudara. Saya kan tinggal di apartemen ya. Belum diterima sorga, ditolak bumi. Tergantung ya di lantai 9. Ya kan? Sorga belum terima, kita kan belum masuk sono. Kita tergantung. Jadi kalau ada gempa ya kita main goyang-goyangan aja. Saya nggak terima saudara, saya dijahatin orang. Saya dimaki-maki orang. Saya dikhianati rame-rame. Aduh, ditusukin dari belakang. Aduh, itu sakit kayak ditusuk, dipelintir, diiris-iris. Dikasih jeruk nipis, lengkap rasanya saudara. Tapi Tuhan bilang, aku punya rencana yang indah buat kamu. Kalau saja Yusuf nggak masuk dalam rumah Potifar, Yusuf nggak masuk dalam penjara Pak Budi, dia nggak akan jadi the second man di negeri Mesir. Dan bangsa Israel enough. Orang lihat kalau hari ini Pak Budi lagi membangun sama Bu Jenny, jemaatnya nggak. Jangan lihat sekarang. There is something beautiful in ahead of us. Ada sesuatu yang indah di depan kita. Aku tadi doa sama Tuhan, Tuhan makasih ya di sini. Aku masih Tuhan percayakan diri di hadapan Tuhan dan umat Tuhan untuk sampein firman. Padahal saudara tahu saya udah doa Tuhan tahun depan, tahun terakhir ya saya khotbah keliling-keliling. Hanya minggu keempat dan kelima aja aku izin, 1, 2, 3 aku mau di dalam ngurusin ratusan jemaat. Maka tadi aku nangis. Dia punya rencana yang indah saudara. Katakan amin. Dan yang terakhir yang ketiga saudara, Tuhan mau kita tetap melangkah karena kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Colek kanan kirinya, kamu bukan pecundang. Bangunin sekalian yang udah tidur pules bangunin saudara. Kamu bukan pecundang. Kamu kuat. Kita berdiri sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Pak Budi bilang nggak tahu gereja ini bisa jalan, bisa berdiri. Iya karena kamu orang yang lebih daripada pemenang. Kadangkala Tuhan nggak kirim orang-orang hebat untuk bersatu di gereja ini, enggak. Tuhan pakai yang biasa-biasa aja untuk jadi hebat. Katakan amin. Kadang-kala Tuhan sengaja gak mau kirim orang-orang kaya ke tempat ini supaya saudara sama-sama bersatu dengan gembala saudara membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Karena you are the champion more than the conqueror. Dalam rumah tangga. Aku pasti bisa. Makanya kalau saudara lagi dikhianati dalam pernikahan, jangan lekas-lekas ayo cerai, jangan. I was there. At any situation and condition, I was there.
21 tahun saya dibentuk Tuhan, ini tahun depan tahun ke-22 saya melayani dia sebagai pendeta, saudara. Dari umur saya 20 tahun sampai hari ini. Saya nggak lagi ngandelin kekuatan saya bilang Tuhan, I know for sure it's so hard for me. But I believe and I depend on your words. Karena firman berkata apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, dia nggak akan kembali dengan sia-sia. Artinya dia akan ngerjain firman-Nya. Pagi hari ini suami istri yang duduk sebelahan angkat tangan kanannya. Udah yang jomblo nggak usah angkat tangan. Suami istri. Masa angkat tangannya nggak pede? Coba angkat tangannya begini dan begini. Aduh. Itu kalau kata orang Afrika, saudara. Orang Afrika tahu kan? Orang Afrika, negeri Afrika. Orang Afrika kan kalau nyebut buaya bukan aligator, bukan krokodil. Lacoste. Tadi saya lihat ada Lacoste, laki-laki Lacoste yang angkat suami istri siapa duduk sebelahan? Lacoste. Jadi ibu, nanti kalau pulang dari sini dengar lihat kelakuan laki lu gak bener, jangan panggil, buaya, hidung belang, jangan. Panggil dengan wibawa. Hai Lacoste. Kayak agak ke Latin-Latinan gitu ya. Ini jangan-jangan Lacoste semua. Pemusik bilang, tahu lagi dia. Ya tahu lah, kita kan pernah di sono. Suami istri yang duduk sebelahan angkat tangan kanannya. Ayo dong, jangan Lacoste dong. Nah, ini baru gajah nih. Oh jangan, ntar bawa nama partai lagi. Ini baru singa nih dari Yehuda nih. Coba rangkul istrinya bilang. Kita pasti bisa melewati ini semua. Ada Tuhan Yesus. Amin. Coba istri pegang dagu suaminya bilang. Pegang dagunya dulu, pegang. Iya. Pegang bilang. Bilang begini, amin ya Lacoste. Tuhan berkati, tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada pagi menjelang siang ini kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya kami ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa. Kami percaya kami pulang dari tempat ini kami berbeda dengan waktu kami datang. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati. Kami percaya kami semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Verona. Tuhan pakai terus hari demi hari, bulan bahkan tahun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati jemaatnya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan pakai masa mudanya, dan kami percaya biarlah hidupnya boleh menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih untuk Pastor Verona yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu, nanti di ibadah kedua Pastor Verona akan melayani di tempat ini juga. Bapak Ibu yang tidak ada acara kemana-mana mungkin bisa hadir juga, karena sebelum ada firman nanti ada kesaksian dari Pastor Peter. Pastor Peternya asli original dari Belanda Bapak Ibu. Cuman sudah lama 15 tahun tinggal di Indonesia, jadi bolak-balik. Tepatnya di luar pulau, bukan di luar angkasa. Ya, jadi di Pulau Kalimantan. Ya, kebetulan beliau lagi ngurus surat-surat visa dan sebagainya di Jakarta. Beliau ada di Jakarta. Beliau ini seorang penginjil. Ya, beliau ke pedalaman, ke kota-kota. Jadi kesaksiannya banyak sekali. Kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Jadi Bapak Ibu yang tidak kemana-mana, saya undang untuk hadir ibadah kedua, pasti berkatnya double portion. Selamat menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom Bapak Ibu, jadi kalau ditanya jemaat di luar tadi ibadah satu khotbahnya apa? Jawabnya Lacoste. Kami menyambut apakah ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Boleh mengangkat tangan.
Puji Tuhan, ada satu. Kami mengundang Bapak untuk boleh beribadah tetap di tempat ini jika belum ada tempat beribadah setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11. Kami juga ada formulir doa yang bisa Bapak dan Ibu isi. Jika Bapak Ibu ada permohonan doa nanti bisa diminta kepada Asher setelah ibadah. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Hati kami limpah dengan sukacita dan ucapan syukur buat setiap kejadian dalam kehidupan kami. Lewat senang, lewat susah, lewat pergumulan kami percaya kami ada miliknya Tuhan. Kami pasti dijaga dan dibela Tuhan. Terima kasih buat semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Semakin hari Tuhan memakai hamba-Mu ini semakin luar biasa heran. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur buat semua cinta dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kau memberkati seluruh jemaat-Mu BSD Church. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap menjadi kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan setiap yang menjadi kebutuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang juga sudah cukupkan semua biaya operasional apapun itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan ucapan syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi di 4 lokasi, area Gading Serpong, area BSD Plaza dan sekitarnya, area Green Cove dan sekitarnya, area Pamulang dan sekitarnya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Care and Grow Community, bisa menghubungi sekretariat BSD Church. Menara doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F nomor 2. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan bagi Tuhan, tak ada yang Morning Worship Sabtu 2 Agustus 2025 jam 5 pagi di Ruang Mandalika A samping lobi Hotel Trembesi dan akan dilayani oleh Pendeta Henok Sutopo. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Shalom G2B. Kita akan bertemu kembali Minggu 3 Agustus 2025 jam 11 siang di lantai 7 Hotel Trembesi. Aku tunggu ya kehadirannya. Bye-bye. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu 3 Agustus 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel. Yang akan dilayani oleh Pastor Aruna dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mengisi form doa yang dibagikan oleh Asher dan kita akan mendoakannya di Menara Doa setiap hari Jumat jam 10. Tuhan, kami mau bawa Tuhan doa formulir jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan mungkin kami tidak bersama dengan mereka, tetapi Tuhan kami bersama dengan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan Engkau tahu, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow sosial media dari BSD Church, TikTok, Instagram, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BSD Church.
mungkin nanti Bapak Ibu keluar dari tempat ini, ada yang perlu bantuan doa, mungkin dalam pergumulan, Bapak Ibu bisa minta form asyir, karena kita setiap hari Jumat pukul 10 di Menara Doa, pelayan-pelayan Tuhan dengan pendoa-pendoa di BSD Church, itu kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk jemaat kita berdoa untuk orang-orang yang membutuh dukungan doa. Ya, tadi Bapak Ibu sudah lihat, sudah menyaksikan, kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Ya, tadi juga hambanya Pastor Peter waktu di Menara Doa itu hadir, kita mendapat firman sangat menguatkan. Ya, Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kita minta, ya, di dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab, mendengar lebih dari yang kita doakan. Ya, Tuhan, ini janji Tuhan. Ya, Tuhan kalau janji tidak main-main, Bapak Ibu. Ya, jadi kita percaya apa yang nggak mungkin buat manusia mungkin buat Tuhan kalau kita setia dan hidup benar. Tadi juga saya diberkati oleh hambanya Pastor Verona. Bapak Ibu siapa yang sudah mendaftar untuk ke Israel bisa melambaikan tangannya? Ya, puji Tuhan. Ya, ada Pak Billy, istri, terus ada beberapa yang di ibadah kedua. Ya, di sini juga ada Kak Lisa, Kak Lian, Pak Rivaldo, ada Kak Erik, sudah 20 lebih Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ada kerinduan Bapak Ibu, ini perjalanan rohani yang sangat memberkati kita semua. Saya banyak kesaksian waktu saya berangkat ke Tanah Perjanjian. Jadi Bapak Ibu yang belum berangkat, ayo, ini ada kesempatan. Karena kita berangkat di high season, yang liburan sekolah, liburan kerja juga ambil bagian. Salah satunya tadi waktu Pastor Verona menyampaikan firman Tuhan, saya ingat waktu saya ke sana, saya udah 5 kali ke Tanah Perjanjian, tapi setiap kali saya pergi itu beda. Kalau kita pergi ke Eropa atau ke Barat, setiap kali kita datang ya itu aja pulang, pergi dan pulang sama. Tapi kalau kita ke Tanah Perjanjian, Bapak Ibu percaya berkatnya selalu beda dan kita selalu terima berkat yang baru. Jadi saya undang Bapak Ibu datang ke sana. Di sana juga tadi waktu firman disampaikan, saya diingatkan kenapa pohon zaitun umurnya ratusan bahkan mungkin lebih dari 1000 tahun. Ya, jadi kalau kita ke sana kita akan menemukan pohon zaitun. Ya, Bapak Ibu tahu kenapa pohon zaitun umurnya ratusan tahun? Ada yang tahu? Ya, kenapa umurnya ratusan tahun, mungkin lebih dari 1000 tahun? Karena akarnya tidak pernah berpindah-pindah. Ya, tadi Pastor Verona bilang, tidak ada tempat yang tidak ada masalah kalau kita masih nginjak bumi. Jadi kalau ada gesekan itu untuk menyempurnakan kita. Kita tetap mau taat, kita mau setia di BSD Church, saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang belum daftar, ada flyernya, mungkin bisa ditampilkan multimedia. Ya, yang mau ke Tanah Perjanjian bisa lihat Instagramnya BSD Church, ya, atau hubungin Kak Lian. Kita sama-sama tahun ini ke Tanah Perjanjian. Jadi kita berangkat tanggal 24 pagi subuh, 24.00 sekian. Kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita ke Mesir, lalu dari Mesir kita ke Israel, ke Tanah Perjanjian. Setelah ke Israel, kita masuk Israel, kita nggak mau balik ke Mesir lagi Bapak Ibu. Kita mau berkat dari Israel kita bawa ke rumah tangga kita. Kita mau bawa berkat Tanah Perjanjian ke perusahaan kita. Kita mau bawa ke gereja kita. Saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan.
Ya, jadi yang suami istri kau bisa ikut, kenapa? Kita akan ngadain wedding recommitment. Air jadi anggur di tanah Kana. Ya, di tanah Kanaan kita adakan pernikahan ulang di dalam Tuhan. Ya, biar pernikahannya terus manis sampai Tuhan Yesus datang. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami ada di tempat ini, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami dengar melalui hamba-Mu Tuhan, biarlah boleh menguatkan kami, sehingga apa yang ada yang kami dengar, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang jalan buntu Tuhan buat jalan tol, yang sakit disembuhkan. Kuasa Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ke depan, bulan ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan. Sekaranglah waktunya kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami terima kebaikan Tuhan. Haleluya. Melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Hari Minggu berkat-Nya selalu dilimpahkan.